Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik jamaah salat isya dan tarawih, para shaimin dan shaimat, yang mudah-mudahan semua kita ini dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan puasa yang sudah 25 hari ini kita laksanakan, kiranya semua itu amal-amal ibadah selama bulan Ramadan ini kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam keseharian hidup kita sebagai manusia, di mana seringkali kita dihadapkan pada dua keinginan yang sangat-sangat berbeda, yaitu keinginan untuk berbuat suatu amal kebaikan dan keinginan untuk berbuat suatu amal yang tidak baik. Jadi seakan-akan di dalam jiwa kita, di dalam hidup dan kehidupan kita ada semacam perang batin dalam rangka memilih alternatif, ingin berbuat baikkah atau ingin berbuat sesuatu yang tidak baik. Nah, dalam surat Asy-Syams ayat 10 sampai 13 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang artinya setiap jiwa manusia itu telah diilhami jalan kebaikan dan jalan kefasikan. Qad aflaha man zakkaha. Maka sangat beruntunglah bagi orang yang selalu membersihkan jiwanya itu dengan selalu berbuat amal-amal yang baik. Sebaliknya, waqad khaba man dassaha. Maka sangat merugilah bagi orang yang mengotori jiwanya itu dengan senantiasa berbuat amal-amal yang tidak baik. Nah, saudara-saudara, di bulan Ramadan ini keinginan untuk berbuat amal kebaikan, amal kebajikan itu sangat dominan. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya pintu-pintu sorga itu di bulan puasa ini dibuka lebar-lebar. Sebaliknya pintu neraka ditutup, digembok. Dan di ujung ayat 183 yang sering berkumandang di bulan puasa ini, di ujungnya itu adalah berbunyi la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Inilah barangkali faktor-faktor, ya, alasan-alasan yang membuat kita selalu ingin berbuat amal-amal kebaikan di bulan puasa ini. Dalam ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ada 3 aspek dalam ayat ini, saudara-saudara. Yang pertama, aspek teologis, bahwa perintah melaksanakan ibadah puasa ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Alhamdulillah,
kita semua di sini adalah orang-orang yang beriman. Walaupun Imam Abu Hanifah membagi iman itu ada 4. Yang pertama, imanun yazidun wala yanqus. Iman itu selalu naik, selalu tinggi, selalu tebal, dan tidak pernah akan kurang. Yaitu imannya para nabi dan rasul, saudara-saudara. Semakin mereka diuji, dikasih ujian oleh Allah, justru semakin tebal iman mereka. Dan tidak pernah kurang, tidak pernah mengeluh, tidak pernah berputus asa atas rahmat Allah. Ini imannya para nabi dan rasul. Yang kedua, iman la yazid wa la yanqus. Dia tidak nambah tapi juga tidak ngurang. Imannya siapa? Para malaikat, Pak, Bu. Kenapa? Karena mereka hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai kiamat nanti, itu malaikat Israfil tugasnya hanya meniup sangkakala, trompet sebagai tanda hari kiamat. Sepanjang belum kiamat tiba, sepanjang Allah belum merintahkan, ya dia masih megang trompet aja, Pak, Bu. Dan gak pernah bosan. Gak naik tapi juga gak kurang. Berbeda dengan manusia. Yazid wa yanqus. Kadang iman manusia itu naik, kadang bisa juga turun. Saat ini alhamdulillah masjid ini penuh. Dan kita sampai saat ini konsisten untuk melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan dengan berbagai rangkaian-rangkaiannya. Ini menunjukkan bahwa saat ini grafik keimanan kita naik ke arah yang lebih tinggi. Karena iman dan amal saleh itu selalu berjalan beriringan dan tidak pernah bisa dipisahkan. Merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, manakala semangat beramal saleh seseorang itu menggebu-gebu seperti saat ini, alhamdulillah, itu menunjukkan betapa grafik keimanan kita bergerak ke arah yang lebih tinggi. Sebaliknya, manakala amal saleh seseorang itu melemah, itu menunjukkan bahwa grafik keimanannya bergerak ke arah yang lebih rendah. Jadi kadang-kadang manusia seperti itu, Pak, Bu. Kadang bisa naik, kadang bisa turun. Kita dalam masjid, alhamdulillah. Coba kalau kita di jalan, coba kalau kita di pasar, godaannya sangat banyak sekali dan ada peluang untuk bisa turun. Yang terakhir, iman turun terus. Wa na'udzubillah, dan tidak pernah ada naik-naiknya. Yaitu imannya orang-orang munafik. Imannya orang-orang yang tidak pernah jujur di dalam hidupnya. Padahal perintah puasa itu ditujukan kepada orang yang beriman. Sementara sikap berkhianat, sikap tidak jujur adalah sebuah sikap yang sama sekali tidak pernah ketemu dengan iman, saudara-saudara. Maka salah satu daripada pendidikan Ramadan adalah mendidik kita pelakunya untuk menjadi orang-orang yang jujur. Karena ibadah puasa ini sangat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Salat semua orang melihat, semua orang tahu. Zakat semua orang bisa lihat dan bisa tahu. Haji semua orang bisa lihat dan bisa tahu. Tapi ibadah puasa, siapa yang tahu, Pak, Bu? Kecuali yang bersangkutan hanya Allah. Boleh saja hari ini kita tidak berpuasa. Siang bolong kita sudah makan 3 piring misalnya. Banyak banget, Pak, 3 piring. Pulang ke rumah ngaku puasa. Kelihatan pucat dan lemas, dibuat-buat itu. Memang benar pucat kebanyakan makannya, Pak, Bu. Ya. Kita ngaku di rumah bahwa saya ini adalah puasa, mah. Percaya enggak kira-kira? Percaya.
Karena yang tahu hanya bersangkutan dan Allah tentunya. Dalam sehari kita bisa membohongi orang, 1.000.000 orang bisa, 1.000 orang, 100 orang bisa kita bohongi. Tapi kalau kita bohong terhadap diri sendiri, itu adalah sebuah perilaku yang tidak wajar. Ini aspek teologis. Yang kedua, aspek historis. Kita semua sudah tahu, tadi ayat dibacakan bahwa puasa yang kita laksanakan ini juga dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Walaupun secara aplikasinya berbeda, Pak, Bu. Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak. Kalau dihitung-hitung dalam setahun itu 6 bulan. Tapi kalau umat Muhammad, kata Allah, ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari. Katakanlah 29, katakanlah 30 hari. Bayangkan 365 hari dalam setahun. Cuman 30 hari. Ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari. Dan hanya beberapa hari ini tinggal beberapa hari lagi. Ini historis. Yang terakhir adalah aspek tujuan. La'allakum tattaqun. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa, dan ini yang harus lebih menjadi perhatian kita bapak-bapak dan ibu-ibu. Teologisnya alhamdulillah kita orang beriman. Historisnya kita sudah mengerti. Tapi aspek al-ghayah, aspek tujuan inilah barangkali yang harus menjadi lebih kita perhatikan. Karena dari dulu alhamdulillah sampai saat ini kita setiap tahun melaksanakan ibadah puasa. Tapi apakah kita sudah benar-benar menjadi orang yang bertakwa? Karena takwa ini sangat erat kaitannya dengan persoalan hati rohani. Sedangkan puasa dalam konteks menahan lapar dan haus sejak terbit sampai tenggelamnya matahari itu hanyalah urusan perut atau jasmani. Jadi ibadah puasa yang kita laksanakan di tahun 1435 Hijriah ini yang sebentar lagi akan meninggalkan kita, itu hanyalah sebagai jembatan atau menjembatani antara urusan perut dan urusan hati. Sehingga diharapkan muncullah sifat-sifat yang terpuji seperti sifat kesabaran, sifat kejujuran. Betapa pentingnya persoalan kebersihan dan kesucian hati ini, Pak, Bu. Sampai-sampai Al-Quran mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Yaitu di mana hari tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, dengan hati yang jernih. Itulah fitrah, dan fitrah identik dengan kebersihan dan kesucian hati. Mudah-mudahan sisa-sisa Ramadan, bulan Ramadan 1435 Hijriah ini, puasa yang selama ini sudah kita laksanakan tidak hanya bersifat ritual semata, tetapi mampu untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang muttaqin, yang balasannya tiada lain adalah surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang sampai saat detik ini belum ada seorang pun yang mengetahui mana batas langit, mana batas bumi. Semua itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.